Saat mereka bangun dan kita minta lihat apa yang ada di jendela itu, sayangnya sosok kepala yang lompat di jendela itu pun menghilang. Jalu pun kesal, nuduh kalau kita tuh mabok. Mungkin karena kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Oi. Kita balik lagi di sini, agak beda lagi lah gitu ya. Karena memang mau ganti suasana sedikit-sedikit aja gitu ya. Ada satu hal yang mungkin lebih baik kita simpan di balik layar aja. Apa? Kenapa kita pindah set gitu? Oh, Karena ada satu hal yang gue kira ada hal yang hilang gitu ya. Iya. Tapi lebih baik itu kita simpan aja. Mudah-mudahan abis rangkaian episode ini berarti nanti akan ada 3 episode ke depan ya. Kita udah punya sesuatu yang baru. Amin, amin. Ya. Semoga semuanya sesuai rencana. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Yang punya masalah cepat terselesaikan masalahnya. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Pokoknya dari seluruh Indonesia, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan dari seluruh dunia bahkan ya. Yes, kita ngingetin lagi buat teman Kliwon yang mungkin ada di Jabodetabek. Jangan lupa minggu depan kita bakal seru-seruan bareng Let Halloween Party di Borders Gading Serpong. Gratis acaranya. Gratis. Ya, kita Let Halloween Party. Jadi kita mau karaokean aja gitu ya. Yes, sampai ketemu di sana teman Kliwon ya. Ya, oke, langsung. Oke, di cerita video kali ini kita sudah kedatangan cerita dari seorang teman Kliwon yang ngakunya sih pendengar baru PMK. Ya. Katanya gitu. Oke, kita masuk ke ceritanya ya. Bang Bimo, Bang Danu, kenalin, nama gua Kia. Gua pendengar baru PMK karena ngikut teman kantor yang biasa dengerin kalian setiap gua kerja. Oke. Gua pun ikutan denger dan berhasil ngeracunin cewek gua buat denger kalian juga. Gua mau menggunakan kesempatan pertama gua berbagi pengalaman horor semasa ngampus di Purwokerto. Gua aslinya ini dari kota Bekasi. Dan pada tahun 2014 keterima kuliah di sana. Pengalaman yang gue alamin ini adalah kisah saat gue sedang nginep di rumah almarhum mbahnya teman gue yang berada di kaki Gunung Slamet. Jadi waktu itu gue masih semester 6 di tahun 2017. Gue diajak anak geng gue buat liburan singkat lah, Sabtu Minggu gitu. Kebetulan karena ngirit budget, kita milih yang gak jauh-jauh amat dari Purwokerto. Teman gue sebut aja namanya Dika, ngajuin buat nginep di rumah almarhum mbahnya yang ada di kaki Gunung Slamet. Akhirnya kita pun sepakat buat nginep di rumah almarhum mbahnya Dika yang ada di situ selama semalam aja. Gue pun pergi berlima bareng Dika, Omi, Jalu, dan Dityo. Kita berlima pun berangkat ba'da zuhur dan sampai di rumah mbahnya Dika tuh masih siang. Gue masih inget jelas rumah mbahnya Dika ini di belokan yang ada di sebuah pertigaan. Rumahnya masih terlihat asri dengan beberapa pohon yang ada di halaman. Kami pun memarkirkan motor-motor kami, dan si Dika pun langsung mengajak masuk ke rumah mbahnya itu. Oh iya, karena kita ngirit budget, kita sudah beli jajanan, dibarengi juga mie instan, dan beberapa minuman untuk nemenin malam kami. Saat kami semua masuk pun, kami masuk ke sebuah ruang tamu luas yang berisi 2 sofa lebar. Sofanya terbuat dari kayu. Ada 3 pintu kamar berada di ruang tamu dan jendela cukup besar di seberang pintu-pintu itu. Di ujung dari ruangan besar ini terdapat meja makan kayu bundar dengan kursi-kursi tersusun rapi. Disusul dengan pintu tertutup dengan tirai yang mengarah ke dapur rumah itu. Dika pun berpesan, kalau kita semua nanti tidur di ruang tamu ini aja, karena tempatnya luas. Sambil dia ngambil karpet dan tikar dari salah satu kamar yang ada di ruang tamu. Kami pun mulai sibuk sendiri. Gua, Dika, dan Dityo pun mulai makan jajanan yang kita udah beli duluan. Sedangkan Omi dan Jalu sibuk main game di HP-nya. Kami pun menghabiskan siang ke sore sambil main game
dan juga cerita gosip-gosip di kampus. Malam pun tiba. Dika pergi ke kamar mandi untuk mandi. Omi, Jalu, dan Dityo ke teras rumah sambil ngerokok. Gua lagi mengeluarkan beberapa minuman dari bungkusan buat dibawa ke teras. Saat lagi ngeluarin minuman, pintu yang berada di kanan ruang tamu itu pun terbuka. Keluarlah seorang ibu-ibu gemuk mengenakan daster bercorak batik. Kami pun saling bertatapan, karena gue kira itu yang jaga rumah atau saudaranya Dika lah. Gue pun senyum dan menyapa ibu itu. Si ibu itu membalas senyum gue, lalu jalan ke arah dapur yang ada di belakang rumah. Gue ke teras sambil bawa beberapa botol buat anak-anak. Gak lama Dika pun yang baru kelar mandi nyusul kita semua di teras. Gue sempat heran dan nanya ke Dika, kalau kita tadi siang sampai sore tuh berisik itu gak ganggu apa sama yang tinggal di rumah? Dika pun heran sambil bilang, lah di rumah ini gak ada yang tinggal. Maksudnya gak ada orangnya gitu, cuma kita doang. Gue pun heran dan cerita kalau gue tadi ngelihat ada ibu-ibu keluar ke kamar yang ada di kanan dari ruang tamu. Raut muka Dika pun berubah. Pucat dia. Sambil nanya, apa benar gue ngelihat pintu itu kebuka? Gue pun ngangguk dan bilang kalau si ibu itu pergi ke arah dapur. Dika pun ngasih tahu kalau pintu kamar yang dimaksud itu dulu kamarnya almarhum kakak dari bapaknya Dika. Dan dia bilang kalau kamar itu selalu terkunci sejak si almarhum meninggal. Almarhumah berarti ya kalau perempuannya. Anak-anak yang di sekitar pun yang tadinya asik ngobrol langsung menatap Dika dengan terlihat raut muka heran dan takut di wajah mereka. Dika pun melanjutkan, seperti apa ibu-ibu yang dilihat tadi? Aku pun jelasin, si ibu itu agak gemuk, pakai daster batik dan rambutnya sebahu. Dika pun mulai bilang, itu Lik Ika namanya. Dika pun bilang kalau sepertinya saya ini habis bertemu kembarannya Lik Ika yang telah meninggal 3 tahun lalu. Dari waktu kita di sana. Jalu pun nyeletuk, supaya kita doain aja lah almarhumah supaya tenang di sana. Kita semua mulai melanjutkan kegiatan kami hingga nggak kerasa waktu udah menunjukkan jam 11 malam. Udara semakin dingin terasa di teras waktu itu. Kita semua mulai memutuskan untuk pindah ke dalam rumah. Saat mau masuk ke dalam, Dityo yang baru berdiri berteriak sambil nunjuk ke arah pohon jambu. Asu, kuyopo. Kita semua pun melihat ke sana dan melihat seorang kakek-kakek mengenakan blangkon dan baju serba hitam terduduk di atas pohon jambu. Gua pun gak bisa inget jelas mukanya. Yang masih inget mukanya tuh si Dityo, karena dia lumayan gak begitu jauh dari pohon jambu itu. Kita semua pun rame-rame ngacir. Kita yang langsung nutup pintu teras pun kumpul di ruang tamu. Gue pun sempat komplain ke Dika, kok rumahnya agak creepy gini sih? Dika pun juga bingung. Selama dia main kesini semasa mbahnya masih ada, gak pernah ada kejadian-kejadian mistis kayak gini. Kami pun mulai melanjutkan ngabisin malam itu cerita. Hingga akhirnya Dityo, Jalu, dan Dika tuh udah tidur duluan. Lampu ruangan pun sudah dimatikan oleh Dika. Gua dan Omi sembari mencoba tidur, disusul dengan ngobrol. Sambil kita nih rebahan di dekat jendela besar yang ada di kiri ruangan. Entah kenapa saat lagi ngobrol, gue sedikit terganggu dengan suara ketukan kayu yang berasal dari jendela ruang tamu itu. Gue yang penasaran pun menengok ke arah jendela. Dan gue pun gak habis pikir. Di jendela itu, gue ngeliat seperti ada kepala orang lompat-lompat dari ujung jendela mengarah ke ujung lainnya. Gue pun langsung teriak
dan nyolek Omi tuh sambil ngevalidasi itu apaan. Omi pun langsung melihat dan ikut berteriak melihat sosok itu. Kita pun langsung bangunin Jalu, Dityo, dan Dika. Saat mereka bangun dan kita minta lihat apa yang ada di jendela itu, sayangnya sosok kepala yang lompat di jendela itu pun menghilang. Jalu pun kesal, nuduh kalau kita tuh mabok. Mungkin karena kebanyakan minum. Kalau emang kita halusinasi, harusnya gue sama Omi gak bisa barengan tuh ngeliat itu. Karena makin takut, gue dan Omi pun mulai ke sisi tikar yang lebih dekat dengan pintu kamar. Karena malas ngeliat sosok itu lagi. Gue dan Omi pun akhirnya bisa tidur setelah pindah posisi. Sepertinya belum lama gue tidur, gue pun kebangun dengan suara Dityo yang bangunin kita semua. Si Dityo bilang, saat dia tidur, kakinya seperti ada yang gelitikin. Saat bangun, dia melihat seperti ada perempuan merayap cepat di dinding ke arah dapur. Dika yang mukanya mulai gak nyaman pun nyalain lampu ruangan ini agar kita sedikit lebih tenang. Cuma saat mencoba tidur sekarang jadi sulit. Ditambah gue sering ngelihat sekelebat ada yang lewat dari balik jendela besar yang ada di ruangan itu. Ternyata gak cuma gue doang. Omi dan Jalu pun juga ngelihat hal yang sama. Kami jadi agak susah buat tidur. Pagi pun tiba. Kita semua masih syok dengan semua kejadian malam itu. Kita semua pun niatnya langsung pulang siang. Tapi kita batalin niat kita itu dan milih buat pulang langsung pagi itu juga. Dika pun akhirnya gak pernah nawarin lagi rumahnya buat nginep. Rumah mbahnya maksudnya ya. Oh iya, ada bonus cerita nih. Jadi Dika sempat kembali ke rumah itu saat rumah mbahnya udah laku terjual di tahun 2018. Saat beres-beres barang-barang di sana, Dika sempat kaget saat masuk ke kamar Lik Ika itu. Di kamar Lik Ika ditemukan seperti ada sepiring nasi, namun sudah pada keras, disertai dengan tulang-tulang yang ada di pinggiran piring itu. Kamar Lik Ika itu katanya bau busuk banget saat pintunya terbuka, tetapi lebih seperti bau busuk makanan. Herannya sampai saat lemari dibuka, baju-baju itu pun berbau gak sedap. Mungkin faktor adanya makanan yang ada di ruangan itu ya. Dika dan keluarganya pun memutuskan untuk membakar pakaian-pakaian yang ada di kamar itu. Bapaknya Dika pun sempat cerita ke Dika kalau itu rumah isinya jadi rame. Dari yang tadinya hanya penunggu rumah, sekarang banyak yang dari luar itu pada tinggal di dalam. Mungkin efek rumah itu sempat kosong lama juga ya. Mungkin segitu dulu aja cerita gue, Bang Bimo, Bang Danu. Kalau nanti ada kesempatan, gue akan share pengalaman adik gue yang pernah secara gak sadar pacaran sama hantu waktu dia kerja di Bali. Waduh. Semoga rezeki buat podcast Malam Kliwon makin berbanjiran. Amin. Begitupun teman Kliwon semuanya ya. Ya, amin. Gue kira nih cewek loh, Kia. Cowok ternyata. Lik Ika, panggilan tuh Lik. Pak Lik Lik, Ika. Bu Lik. Ini gitu. Bu Liknya berarti ya. Ya. Bu Lik itu berarti tante. Ya. Pada umumnya. Tapi bisa kakak juga ya. Ada Atau beberapa itu yang kakak. Bude kalau kakak. Tadi dia kakaknya kan ya. Ya, gitu deh. Bu Lik Ika. Lik Ika ya. Lu gak mau nyapa-nyapa teman Kliwon? Udah lama kita gak nyapa-nyapa. Banyak yang request. Siapa? Pengen nyapa-nyapa. Yang komen maksudnya. Oh, Nanti aja next episode kali ya. iyalah. Pada ngomel. Iya, pada ngomel tau. Kagak, ntar kita bacain komen nih. Pada ngomel. Pada ngomel. Nggak kita bacain. Pada ngomel lagi. Jadi ya udahlah, nggak usah lah. Iya, Bingung gua. sama ini rekan teman Kliwon saya, Indra Kens masuk buih ada. Gitu tuh. Lah salah lagi aja gitu. Indra Kens. Iya ada username. Oh, username itu. Iya. Aman. Ya, itu tadi cerita dari Sopo Kia. Tapi lo punya ini nggak teman Kliwon favorit di kolom komen?
Waktu itu kita nyebutin siapa ya? Lupa. Siapa ya? Lupa Ada yang lagi dari gue. Hong Kong Yang yang gue selalu ingat, hadir. yang selalu hadir tuh yang dari Surabaya itu tuh. Nah iya gitu. Cuma gue lupa username-nya, nggak inget. Kalau favorit saya Indra Kents masuk Bui. Nah apa sih Bran? Temennya Gibran. Gibran tahu siapa di belakangnya. Ada nama disertai dengan kegiatan gitu ya. Nah Iya. Ten Hag dipecat gitu ya. Gibran nih tahu orang di balik dia tahu siapa di balik akun ya. Orangnya kayak gimana. Oke, kita ke cerita ya. Ini berarti tadi ada kalimat efek rumahnya gitu ya. Efek rumah yang akhirnya tadi kan efek apa dari sih? rumah. Efek dari rumah Ditinggali lama gitu ya. Nggak dihuni. Jadi intinya nih mahasiswa berempat liburan ceritanya ke rumah mbahnya salah satu temannya. Iya, Plot betul. film-film horor Betul. biasa gini nih. Kemarin itu gue sempet, ya maksudnya bukan kemarin Ren gitu ya, sempet ingat ada diskusi lah, bukan perdebatan tapi diskusi gitu di tongkrongan. Rumah atau bangunan, anggaplah rumah lah, kalau bangunan kan bisa gedung ya, rumah satu lantai lah, anggaplah kita persempit lagi. Yang lama tidak dihuni, tapi lampunya tetap nyala dan depannya tuh masih ada aktivitas ya kecuali tengah malam gitu ya. Sama rumah yang benar-benar nggak nyala, apakah efeknya sama atau enggak dari sisi spiritual gitu, dari sisi goibnya? Akhirnya? Ya nggak apa-apa, ini gue nanya lo. Oh, kalau menurut gua yang ada lampu menyala itu pasti intensitas makhluk halusnya akan lebih ke redam. Gitu ya? Kalau menurut gua ya, Oke. karena ya di kepercayaan kita pun demikian ya. Makhluk halus itu menyukai tempat yang gelap dan lembab. Iya. Kalau ada lampu menyala kan lebih terang, Iya. terus nggak gitu lembab gitu. Ya. Jadi diskusi aja waktu itu gitu. Karena ada yang bilang nggak ngaruh gitu. Kalau menurut gue sih ngaruh ya. Kalau menurut gue ya, cuma kan Karena terang gitu ya. iya, kita sudah kedatangan tamu. Nah. Langsung aja nih Mbak. Ahli lampu LED. Dagang ya. Kita sudah kedatangan brand manager dari Bardi ya. langsung Langsung to the produk. point. Philips juga apa-apa. Kita mah apa aja lah. Osram juga boleh. Iya. Hanok. Dengan terang Philips LED gitu. Masuk tuh. Mata Anda akan berterima kasih gitu. Gimana cara mata berterima kasih ya? Gitu. Gitu. Muhun gitu ya. Oke. Tapi bau bangkainya ini, Oh, bau busuk cuy. nah itu bau busuk maksudnya, tuh. bau busuknya itu loh. Nih, apa tadi ya? Menariknya kan katanya semenjak si Leika-nya meninggal itu kan kamarnya tuh dikunci. Bertahun-tahun gak pernah dibuka. Ya. Tapi ternyata di dalamnya tuh ada makanan. Ada Nah, nasi kering sama tulang-tulang. Berarti ada yang tinggal di situ. Iya dong. nasi kering dan tulang-tulangnya ini loh. Iya, sisa makanan orang kan. Orang ya itu ya? Bukan Iya. sisa makanan hewan gitu ya? Bukan. Ya itu kan keluar bude-bude kan. Cekrek. Ya, dapur. Itu ketahuan itu. Kegep. Tapi ya mosok Kegep numpang hidup. disisain. Kegep numpang hidup itu. Kayak gembel plafon lagi. Iya. Curiga gue main gini-gini tuh. Curiga. Banyak kasusnya. Iya. Gitu lah. Kaki Gunung Slamet. Oh, itu banyak banget Banyak banget. Gucci juga kaki Gunung Slamet. Iya. Desanya banyak bener. Orang sekeliling gunungnya itu kan. Iya. Gitu lah. Kaki gunung yang di Yogyakarta nih yang kita harus cari tahu. Memang. Yang deket bandara nggak ada ya? Merapi. Gunung bandara Jogja yang baru tuh Oh, nggak ada ya? kalau Bandara Jogja itu yang baru ya, YIA itu kan masuknya Kulon Progo. Kulon Progo. Daerah penghasil kamera action terbanyak itu
Oh iya. Kulon GoPro. Kita pancing aja dia, pasti ke situ. Kasian yang nggak ngerti nih. Oke. Oke, tadi cerita dari Kia. Terima kasih ya Kia ya. Sehat-sehat. Salam buat 4 temennya. Semoga jadi teman Kliwon juga dengerin Kia, dan nonton kita. Hyundai, apalagi tuh? Nissan Dan satu pabrikan tuh. Kia, Hyundai, Nissan, Datsun kali ah. Datsun. Nah, udah. 4 tuh. Oke. Masa gak ada yang nyangkut. Udah 4 dijembrengin begitu. Iyalah dah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Dadah.